Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelas A18 kelompok 1. Izin memperkenalkan, saya Tasya Nanda Alipia sebagai moderator diskusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Alvin Arianto yang akan bergabung pada podcast hari ini. Halo, perkenalkan, saya Rizky Setiawan. Halo, perkenalkan, nama saya Otman Said. Saya akan bergabung pada podcast hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Salabzius Sudawati. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kami akan mendiskusikan implementasi nilai berakhlak di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diskusi ini kami susun berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan beberapa instansi, hingga akhirnya kami memilih Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai contoh praktik terbaik. Sebelum masuk lebih dalam, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, menurut kalian seberapa penting sih nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN? Menurut saya, nilai berakhlak itu sangat penting karena menjadi pedoman dalam bekerja. Jika kita lihat dari profilnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tugas utama dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian sendiri, instansi ini memberikan pelayanan seperti paspor, izin tinggal, dan pengawasan orang asing. Sedangkan di bidang pemasyarakatan, fokus pada pembinaan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat, penerapan nilai berakhlak di instansi ini menjadi sangat krusial. Saya setuju, dan menurut saya ada beberapa alasan mengapa instansi ini kami pilih sebagai praktik terbaik. Yang pertama, karena memiliki intensitas pelayanan publik yang tinggi, sehingga implementasi nilai seperti berorientasi pelayanan dapat terlihat secara nyata. Kedua, adanya transformasi digital, seperti layanan antrian online dan sistem berbasis aplikasi yang menunjukkan nilai adaptif. Ketiga, adanya tuntutan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, mengingat tugasnya berkaitan dengan dokumen negara dan pembinaan warga binaan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa nilai berakhlak tidak hanya menjadi konsep, tetapi sudah diterapkan dalam praktik kerja. Wih, menarik banget nih ya. Jadi kita bisa lihat bahwa instansi ini memang memiliki kompleksitas tugas yang tinggi. Sekarang kita bahas lebih spesifik, nilai berakhlak itu apa saja yang paling terlihat dalam praktik di lapangan. Kalau menurut saya, nilai yang paling menonjol adalah berorientasi pada pelayanan dan adaptif. Contohnya, di layanan imigrasi, masyarakat sudah dimudahkan dengan sistem antrian online dan informasi digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, nilai kompeten dan harmonis juga penting nih, karena petugas harus memiliki kemampuan yang baik, serta menjaga sikap dalam melayani masyarakat. Saya sangat setuju dan saya ingin menambahkan nilai akuntabel juga sangat penting karena setiap pelayanan harus sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menciptakan kepercayaan dari masyarakat tersendiri. Benar, bahkan menurut saya semua nilai berakhlak itu saling berkaitan. Tidak cukup hanya ramah, tetapi juga harus kompeten, adaptif, dan bertanggung jawab. Jadi implementasinya harus menyeluruh. Baik, dari penjelasan tadi kita sudah memahami nih nilai-nilainya. Sekarang, apakah ada contoh nyata praktik terbaik di lapangan? Ada dong, salah satunya penerapan layanan antrian online di imigrasi melalui aplikasi M-Paspor. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang terlalu pagi untuk mengantri, sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Kalau dari sisi pemasyarakatan sendiri, contohnya adalah program pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan. Program ini bertujuan untuk mereka memiliki keterampilan ketika kembali ke masyarakat nantinya. Oke, kalau saya melihat kedua contoh tersebut sudah mencerminkan praktik terbaik implementasi berakhlak. Karena tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tapi dalam penerapannya tuh tentu ada tantangan ya. Nah, menurut kalian ini apa saja sih kendala yang sering dihadapi? Menurut saya, tantangan utama adalah konsistensi dalam penerapan nilai. Dalam kondisi sibuk atau tekanan kerja tinggi, terkadang sulit untuk tetap menjaga kualitas pelayanan.
Setuju. Selain itu, kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi juga menjadi suatu tantangan tersendiri nih. Betul, di lapangan sendiri juga dibutuhkan kesabaran dan profesionalisme yang tinggi, terutama dalam menghadapi berbagai karakter masyarakat. Menurut saya, kuncinya ada pada komitmen individu dan budaya kerja. Jika seluruh pegawai memiliki pemahaman dan tujuan yang sama, maka nilai berakhlak akan lebih mudah diterapkan secara konsisten. Baiklah, sebagai penutup dapat kita simpulkan nih bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu layak menjadi contoh praktik terbaik implementasi berakhlak. Hal ini juga didukung oleh peran strategisnya dalam pelayanan publik, transformasi digital, serta tuntunan integritas yang tinggi. Dengan penerapan nilai berakhlak secara konsisten, diharapkan pelayanan publik semakin profesional, transparan, dan terpercaya. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan.